Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pagi ini jumpa lagi dengan saya Ibu Eva di mata pelajaran biologi. Nah, minggu sebelumnya pada materi atau pada bab perubahan lingkungan, kita sudah membahas tentang pencemaran tanah, pencemaran suara, dan pencemaran bahan radioaktif. Dan untuk minggu ini atau pada pagi hari ini, kita akan melanjutkan ke materi pencemaran udara. Simak baik-baik ya nanti. Dan sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa agar pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk absensinya silakan diisi seperti biasa. Ibu sudah mengirimkan link Google Form untuk daftar hadir siswa. Nah, baiklah, kita mulai. Simak baik-baik ya. Yang kelima adalah pencemaran udara. Sumber utama pencemaran udara berasal dari kendaraan bermotor, kegiatan rumah tangga, dan industri. Pencemaran udara juga disebabkan oleh polutan berupa gas seperti karbon monoksida, karbon dioksida atau CO2, hidrokarbon, nitrogen dioksida atau NO2, sulfur dioksida atau SO2, CFC atau klorofluorokarbon, dan polutan berupa partikel seperti kabut, asap, radiasi, debu, tembaga, amonia, virus, bakteri, jamur, dan lain sebagainya. Dan berikut adalah dampak yang ditimbulkan dari pencemaran udara. Yang pertama, dampak dari karbon monoksida. Karakteristik gas CO adalah tidak berbau, tidak berwarna, dan bersifat racun. Gas karbon monoksida di dalam tubuh manusia dapat menyebabkan gangguan pengangkutan oksigen karena daya ikat Hb atau hemoglobin terhadap karbon monoksida lebih besar dibandingkan daya ikat Hb terhadap oksigen. Yang kedua adalah dampak dari penggunaan karbon dioksida. Gas CO2 sebenarnya merupakan komponen normal udara, tetapi apabila terjadi gangguan pada daur karbon, maka konsentrasi CO2 akan meningkat. Peningkatan CO2 yang berlebihan di bumi dapat mengakibatkan pemanasan global. Yang ketiga yakni hidrokarbon. Hidrokarbon yang berikatan dengan oksida nitrogen dapat menyebabkan iritasi mata pada konsentrasi rendah, sedangkan pada konsentrasi tinggi dapat menimbulkan keracunan. Yang keempat adalah gas NOx dan SOx atau gas nitrogen dioksida dan sulfur dioksida. Gas ini dapat berubah bentuk melalui serangkaian reaksi kimia menjadi asam sulfat atau H2SO4 dan asam nitrat atau HNO3. Gas-gas tersebut juga dapat berkondensasi dengan partikel-partikel lain dan titik-titik air sehingga
terbentuk hujan asam. Dalam ekosistem, hujan asam dapat merusak tumbuhan, kematian mikroorganisme tanah dan hewan air, serta dapat mempercepat proses korosi. Yang kelima, gas CFC atau freon. Freon yang dilepaskan ke udara akan berikatan dengan ozon sehingga menyebabkan terurainya molekul ozon. Akibatnya terjadilah penipisan lapisan ozon. Penipisan lapisan ozon dapat menimbulkan lubang pada lapisan atmosfer sehingga sinar ultraviolet langsung menuju ke bumi. Hal ini dapat menyebabkan gangguan kesehatan manusia seperti kanker kulit dan katarak, gangguan pada rantai makanan di laut, serta kerusakan tanaman budidaya. Yang keenam, partikel dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada manusia, mengurangi intensitas sinar matahari ke bumi, dan mengurangi jarak pandang bagi pengendara kendaraan bermotor atau pesawat. Nah, dari dampak-dampak tadi terdapat istilah pemanasan global yang mengakibatkan efek rumah kaca dan juga ada istilah hujan asam. Di slide selanjutnya akan kita bahas bersama proses terjadinya efek rumah kaca dan proses terjadinya hujan asam. Disimak ya anak-anak. Proses terjadinya efek rumah kaca. Proses ini sebenarnya proses pemanasan alami ketika gas di atmosfer bumi memerangkap panas atau radiasi matahari. Prosesnya terjadi apabila gas CO2 atau karbon dioksida yang disebabkan oleh aktivitas manusia seperti asap kendaraan bermotor ya, lalu juga ada dari asap pabrik seperti itu. Asap-asap tersebut, karbon dioksida tersebut menguap ke atmosfer hingga ketinggian troposfer, maka gas tersebut akan membentuk lapisan yang mengungkung bumi. Jadi bumi itu seperti dipayungi oleh lapisan ini. Akibatnya cahaya matahari yang masuk ke bumi tidak dapat dibantulkan kembali ke atmosfer. Jadi dapat dibayangkan ya betapa panasnya jika hal tersebut terus terjadi pada bumi kita, maka dari tahun ke tahun tidak salah jika bumi semakin panas. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah proses hujan asam. Hujan asam ini hujan yang pH airnya di bawah 5 ya. Proses ini terjadi ketika adanya pembakaran bahan bakar fosil yang menghasilkan gas sulfur dioksida dan nitrogen dioksida menguap ke atmosfer. Selanjutnya, partikel ini diangkut oleh angin dan bereaksi dengan air dan komponen lainnya yang kemudian membentuk asam sulfat dan asam nitrat. Asam sulfat dan asam nitrat ini membentuk awan ya. Karena kan tadi dibawa oleh angin ke atas, bereaksi dengan air, membentuk seperti awan.
awan asam. Dan akhirnya jika sudah mencapai batas maksimal, maka titik-titik air ini akan jatuh lagi ke bumi menjadi hujan asam. Seperti itu anak-anak. Oke, pembahasan sudah selesai. Apakah ada yang ditanyakan atau tidak kalian pahami? Jika ada, silakan kalian tulis di grup WhatsApp. Nanti kita diskusikan bersama jawabannya bersama teman-teman. Untuk pembelajaran akhir, seperti biasa, Ibu akan memberikan soal uraian untuk kalian kerjakan di buku kalian masing-masing. Dan jangan lupa, batas pengumpulannya adalah H+6 setelah pembelajaran berakhir. Seperti itu ya. Oke, karena sudah selesai pembelajaran hari ini, jangan lupa Ibu ingatkan untuk minggu depan kita akan membahas tentang pelestarian lingkungan. Silakan kalian pelajari, minggu depan akan Ibu jelaskan dan akan kita diskusikan bersama. Baiklah, kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian, sampai jumpa minggu depan. Semoga tetap diberi kesehatan ya kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.